Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sambung 1, yang saya hormati Ibu Sohibur Rohmah selaku CGP Angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sambung 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaat menanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan saya di sini sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang akan berjalan pada siang hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat umpan balik, yang kelima refleksi, dan yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Acara yang kedua yakni sambutan, yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sambung 1 kepada Bapak Haji Hedi Pramono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Sambung 1, yang saya hormati Ibu Sohibur Rohmah SPD, yang saya hormati pula yang selaku pembawa atau yang memberikan materi tentang diseminasi budaya positif. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah bahwasanya pada siang hari kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bertemu di ruangan kelas ini. Yang kedua, selawat selalu kita aturkan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita pilih saat apapun yang baginya maupun di akhirat. Bapak dan Ibu Guru, saya berterima kasih kepada panjenengan semua yang telah hadir di ruang ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam program calon guru penggerak ini memang ada aturan atau yang alur yang harus diikuti. Nah, pada siang hari ini tentunya Ibu Sohibur Rohmah mau memaparkan kepada kita apa itu diseminasi budaya positif di sekolah. Yang tahu secara garis besar yang namanya positif atau budaya positif tentunya yang secara garis besar kita tahu sing baik-baik, sing apik-apik. Makanya jadi budaya positif tingkah laku anak di sekolah, ya, di suatu lembaga sekolah tidak terjadi adanya pembulian, kemudian juga tidak ada kekerasan dan juga tidak ada hal yang negatif, sehingga sekolah tersebut dikatakan budaya positifnya muncul. Maka dari itu pada siang hari ini mungkin nanti Ibu Rohmah akan memaparkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Kita sebagai pelaku pendidikan dengan adanya program guru penggerak ini, kita akan tahu hal-hal yang baru yang semestinya atau kedepannya bisa memajukan sekolah lewat adanya guru penggerak yang tentu sedikit banyak memberi pengaruh pada teman-teman guru yang belum menjadi calon guru penggerak.
saya harapkan untuk kedepannya bisa muncul rekan-rekan yang lain sehingga kesemuanya nanti dapat ikut menjadi guru penggerak, pada akhirnya sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita juga dapat menambah ilmu apa yang akan dikembangkan oleh apa yang disampaikan oleh Ibu Roma selaku calon guru penggerak. Demikian yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sambung 1. Semoga yang disampaikan tadi dapat kita terapkan di SD kita. Acara selanjutnya yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sohibur Rahmah SPD. Kepada beliau Ibu Sohibur Rahmah SPD kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Sambung 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sambung 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Sambung 1 ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberi kesempatan saya untuk mengadakan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Sambung 1 ini. Saya di sini bukan untuk menggurui atau bagaimana ya Bapak Ibu. Saya di sini pengen sharing, memberikan materi tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Sambung 1. Minta izinnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Senior, Bapak Hadi Kliwandono. Marilah kita mulai diseminasi pertama, yaitu coba. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba di antara Bapak Ibu bisa memberi pendapatnya. Apakah Bapak Ibu itu setuju dengan pernyataan yang ada di slide itu? Terima kasih. Untuk pribadi saya berpendapat kalau yang poin 1 atau nomor 1, hukuman mendisiplinkan anak, itu bagi saya adalah sangat perlu sekali, dengan alasan kalau anak tidak diberi sanksi atau hukuman, itu anak akan tidak melakukan kedisiplinan. Namun dengan catatan sesuai dengan yang nomor 2, pemberian hukuman itu yang bersifat positif. Artinya dalam memberikan hukuman pada anak, kita tidak boleh memberikan hukuman yang secara kasar atau secara fisik. Kita dapat memberikan hukuman kepada anak hal-hal yang positif seperti yang yaitu membaca atau membersihkan halaman.
Saya kira itu sangat setuju sekali. Kemudian untuk memberikan motivasi anak, ini juga sering saya lakukan dengan memberikan semacam penghargaan, walaupun penghargaan itu hanya berupa ucapan atau hal-hal yang lain yang bersifat agar anak itu bisa mendapatkan motivasi dalam dia belajar. Oleh sebab itu memberikan penghargaan bagi saya adalah sesuatu yang penting bagi seorang guru agar anak dapat menambah motivasi dalam belajar anak. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih buat pendapatnya dari Bapak Ahli. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberi pendapat lagi tentang pernyataan yang ada di slide. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga akan berpendapat tentang hukuman dan pemberian penghargaan. Menurut saya keduanya itu bisa dilakukan tapi dengan batasan tertentu. Jadi hukuman yang tidak memberatkan anak seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Hadi, hukumannya yang bersifat positif, jadi tidak melukai perasaan anak atau mungkin fisik, baik fisik maupun mental anak, tapi kita bisa memberikannya dalam hal yang positif dan dengan cara yang halus juga. Jadi anak tidak merasa terpaksa ataupun tertekan dan mampu menyadari kesalahannya kenapa dia mendapatkan hukuman tersebut. Yang ketiga, tentang pemberian penghargaan, menurut saya itu juga, menurut saya pribadi ya Bu, menurut saya itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak, tapi tidak terlalu sering. Jadi tidak setiap hari harus diberi reward, hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Jadi diharapkan pemberian penghargaan itu dapat memotivasi anak yang mendapatkan serta anak temannya yang lain sehingga termotivasi untuk lebih rajin belajar lagi. Terima kasih. Bagus sekali ya pernyataan dari Bapak Adi sama Ibu Pramuka. Tapi sebelum kita mendapat jawabannya, nanti jawabannya ketika kita sudah masuk ke materi. Untuk topik diseminasi hari ini, satu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, yang selanjutnya restitusi segitiga restitusi. Kita akan belajar tentang disiplin positif. Disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan apa yang muncul? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan menurut Dr. William
Blaser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Sekarang kita akan memasuki teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini akan menjawab dari pertanyaan tadi. Teori motivasi perilaku manusia itu dari satu, motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu timbul ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu dari eksternal. Saya tidak nyaman, saya biar tidak dihukum itu berarti dia tidak nyaman. Akhirnya dia timbul motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi internal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini termasuk ikut ke penghargaan. Dia mau melakukan itu jika dapat penghargaan, dapat imbalan. Yang ketiga, motivasi internal. Nah, ini tujuan disiplin positif. Apa tujuan motivasi internal itu tumbuh? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seorang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Untuk mengidentifikasi tadi penerapan budaya positif. Tadi Bapak Hadi Pramono sama Ibu Pramita itu setuju adanya hukuman dan penghargaan. Memang selama ini kita itu memang itu yang kita lakukan ya. Coba Anda memegang mengepal tangan Anda dan barang apa yang Anda suka itu kan jenengan pegang seperti ini. Terus teman sebelah, contohnya, coba Bu Mita, untuk ini barang yang saya suka itu tolong ambil itu. Susah Bu. Nah itu susah. Berarti yang bisa mengontrol kita sendiri itu diri sendiri. Kalau dengan penghargaan, hukuman, dia itu merasa tertekan. Kalau dia timbul dengan rasa dirinya sendiri dari dalam hatinya untuk melakukan disiplin positif, itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Seperti ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman, nah hukuman itu menyakitkan, betul Bapak Ibu? Ketika anak melakukan salah, walaupun nantinya tidak mengulangi, tapi di hati anak-anak itu tetap asam manis, berjuang lari seperti itu. Di hati anak-anak itu mesti tersimpan rasa tidak nyaman, itu pasti. Terus murid semakin takut, memaksa, terus murid menjadi
Benar Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak yang merasa bersalah karena adanya hukuman, itu anak-anak akan berusaha menutupinya. Wah, aku jiwa nak hukum. Wah, tak tutup-tutupi ya, seperti itu. Yang selanjutnya murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri. Apalagi ketika hukuman itu diberikan ketika di depan siswa atau di depan teman-teman, itu akan rendah hati, rendah diri. Sekarang yang penghargaan, selama ini kita juga penghargaan memang dengan cara memberi motivasi, dikasih simbol apa, bintang 5, itu memang selama ini kita menggunakan seperti itu, anak termotivasi. Tapi untuk penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, terus merampas hak menghargai dirinya, menghukum dengan sistem ranking. Ketika ada anak di sekolahan itu rankingnya ranking 1, 2, 3 dengan selisih angka rata-rata hanya sedikit. Itu kadang yang ranking kedua itu ranking 1 dikasih penghargaan. Aku ngajak sedikit lagi penghargaan, seperti itu. Ada timbul seperti itu. Nah, itu konsep disiplin dengan identitas gagah. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa itu restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering kali mendengar kata-kata restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya sendiri atau masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Proses menciptakan kondisi bagi murid berarti termasuk motivasi apa ini Bapak? Dia ingin menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ya, berarti dia mempunyai motivasi dari dalam ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan. Ini yang jadi, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran tapi bukan paksaan. Ketika anak melakukan kesalahan, ibu bisa menawarkan beberapa solusi. Mana yang terbaik bagi mereka? Apa yang mereka ucapkan berarti itu merupakan solusi terbaik bagi mereka. Bukan kita memaksa. Kalau telat sekolah lari di halaman 2 kali, itu kadang memang kita itu berpikir itu memang budaya positif untuk menegakkan kedisiplinan ya. Tapi tadi bisa membuat anak itu rendah diri. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Membentuk karakter. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, mencari solusi dari kesalahan. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia akan
menyadari kesalahan. Nah, ini identitas gagal hukuman. Sesuatu yang menyakitkan tadi, tidak nyaman, tidak merasa tidak mendapat keadilan, murid akan tersakiti, murid akan menjadi pasif, agresif, meningkat. Ada yang pasif, ada juga karena adanya hukuman dia semakin nakal, semakin berontak. Perilaku pasif, agresif, meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya ada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, kamu harus. Nah, menjadi momen kamu harus. Jadi anak merasa tertekan. Murid anak membenci peraturan. Apa yang disebut dengan identitas sukses? Dalam disiplin, konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu masih netral. Kalau restitusi itu positif. Di sini konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukan? Terima kasih. Itu biasanya bahasa yang digunakan. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini masih netral konsekuensi. Nah, ini yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Anak akan memilih, mencari solusi. Saya salah seperti ini. Kira-kira solusi apa? Biar saya tidak melakukan kesalahan lagi. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban akan mendapatkan ganti. Contoh, ada seorang anak pinjam pulpen. Pulpen itu tidak dikembalikan dan dia matur sama bapak ibu. Sebagai bapak ibu guru, apakah kita harus langsung memberi hukuman? Tidak ya. Kita akan melihat apa masalahnya dulu dan mencari solusi. Solusi itu dari anaknya itu sendiri. Biasanya kalau anak sudah diberi solusi, maaf bu, nanti saya ganti. Seperti itu. Murid anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita lihat, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, jelas, membuat anak sakit. Anak akan membenci kedisiplinan, paksaan, walaupun dia melakukan, tapi dia dengan rasa seakan-akan dipaksa. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sekarang kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tapi akhirnya nanti nyaman. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Halo, kok sepanjang maksudnya gimana ini? Lanjut ya, coba. Ini kita membedakan apakah ini hukuman atau konsekuensi.
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kecil. Hukuman. Terima kasih. Coba ada yang mau berpendapat? Monggo. Ayo. Mungkin ada jawaban yang lain. Untuk sementara itu jawaban menurut saya juga sama karena sesuai dengan pernyataan sesuai dengan hukuman dan pernyataan yang sesuai dengan konsekuensi. Kita buka. Ya, coba ini tadi jawaban dari Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat hukuman. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, yang selanjutnya itu hukuman, yang terakhir itu konsekuensi. Kenapa tadi mulai 8 sampai 2 kali karena terlambat 10 untuk pelajaran BJK. Ini merupakan lari ya, konsekuensi pelajaran BJK. Karena dia terlambat. Sudah di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sudah mempunyai konsep ya antara tadi hukuman sama konsekuensi. Sudah punya bayangan, sudah punya pandangan. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sebelum kita ke materi yang selanjutnya, apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Coba ada yang bisa berpendapat. Peraturan dan keyakinan kelas kan sama Bu. Coba ada yang berpendapat. Apakah beda antara peraturan dan keyakinan kelas? Menurut saya, perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu lebih ke mungkin ke konotasinya bagaimana ya Bu? Kalau peraturan kelas itu sifatnya seolah-olah paksaan. Sedangkan keyakinan kelas itu berasal dari kesadaran diri sendiri. Jadi dilakukan dengan cara sadar dan tidak ada unsur paksaan. Itu menurut saya. Terima kasih. Katanya Pak Somad cocok apanya Pak? Jawabannya Oh cocok jawabannya. Ya, menurut Ibu Pramita, kalau peraturan itu menuju ke paksaan, kalau keyakinan itu dari diri sendiri. Ya betul itu seperti itu. Untuk peraturan itu mungkin dibuatnya itu tidak dibuat dengan persetujuan orang yang mengikuti peraturan itu. Kalau yang namanya keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama atas kesepakatan dan keyakinan yang membuat peraturan tersebut. Nah, budaya positif.
budaya positif itu timbul tadi peraturan kelas itu hanya sedikit di dalam budaya positif. Di antara budaya positif keyakinan kelas, di atasnya peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu terjalin lingkungan positif, akhirnya timbul budaya positif. Keyakinan kelas, peraturan kelas juga bagus, tapi peraturan itu dibuat tidak bersama-sama dengan orang yang akan menaati peraturan itu. Jadi, kok langsung peraturannya kok seperti itu? Kalau keyakinan kelas itu dibuat, coba kita akan membuat keyakinan kelas dari anak-anak itu nanti berpendapat bukan seperti ini, bagaimana? Nah itu nanti kita sepakati, itu berarti menjadi keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar lebih mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah itu dilibatkan saat membuat peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dijadikan keyakinan kelas itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya bisa bermacam-macam. Tadi mengembalikan buku ke tempatnya, ketika mengambil bangku harus dikembalikan ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Bahasanya itu bahasa positif, ya. Itu kan mengganggu, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, berkomitmen, keyakinan kelasnya. Dilarang melakukan kekerasan, itu bahasa peraturan. Tapi di dalam keyakinan itu menggunakan bahasa positif, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu peraturan. Untuk keyakinan kelasnya itu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, keyakinan kelasnya. Peraturan gunakan masker, itu kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Untuk tadi keyakinan kelas itu kebutuhan dasar manusia dalam melakukan kesalahan itu tidak luput dari kebutuhan dasar manusia. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Keempat itu tuh biasanya terjadi di lapangan atau di kelas ataupun di sekolah. Seperti halnya anak yang sering nyedak sama gurunya. Itu sebenarnya anak itu mungkin dia itu kurang kasih sayang. Terus dia melakukan kesalahan karena dia ingin mencari kasih sayang dari gurunya. Penguasaan seperti terjadinya peristiwa pembulian, itu dia merasa kuasa. Seperti apa yang kemarin atlet pencak silat itu dia melakukan jelajah itu melakukan kekerasan, itu dia berkuasa, dia merasa penguasa, kebebasan. Terus yang keempat, kesenangan. Dalam memenuhi atau menyelesaikan mencari solusi itu ada 5 posisi kontrol. Di antaranya 1, kita bisa menjadi posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas gagal. Memang
memang setuju saya nih, hukum membatasi bersalah itu identitas hebat. Identitas berhasil sukses itu biasanya menggunakan posisi kontrol teman pemantau. Yang identitas berhasil atau sukses itu manajer. Contoh, guru berbuat. Penghukum itu biasanya menghadik, menunjukkan, menunjuk, menyakiti, menyindir dengan bahasa yang keras. Itu ciri penghukum. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan apa yang kalian lakukan. Itu membuat rasa bersalah. Yang teman, membuktikan alasan-alasan untuk muridnya. Tidak apa-apa sih, ada apa, kenapa, itu mendekati itu dengan cara tenang. Pemantau, menghitung dan mengukur. Nah ini yang manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu kok melakukan kesalahan? Penyebabnya apa? Kenapa kamu kok seperti itu? Terus bagaimana solusinya kalau agar kamu tidak melakukan kesalahan yang lagi? Apakah kamu mengingat keyakinan kelas kita yang kita buat seperti itu? Itu posisi manajernya. Nah, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu penghukum, pemantau, teman, manajer atau pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa itu? Mengapa? Ayo lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa itu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Iya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Dia menunjuk, menyakiti ya. Kamu selalu yang terakhir. 5 posisi kontrol ya. 1. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Coba sebelum mendapat materi ini, kira-kira posisi kontrol dalam mencari solusi anak yang bermasalah itu Bapak Ibu biasanya menggunakan posisi kontrol yang mana? Itu kita harus mengubah mindset, bisa mengubah paradigma kita menjadi paradigma yang bisa. Untuk tadi manajernya itu ada yang namanya segitiga restitusi. Dalam menjalankan segitiga restitusi manajer itu ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Ketika anak bersalah, itu kita tidak langsung tenang, kok senang kok kering telat seperti itu dan bla bla bla. Tidak boleh seperti itu. Kita harus menstabilkan identitas itu. Setiap orang itu pasti bersalah. Kita memberi penguatan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Tapi terus kita ke validasi kebutuhan. Kenapa kamu bisa terlambat? Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu anak ditanya, nanti anak menjawab. Dia akan menjawab apa yang dia rasakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Dan bagaimana solusinya jika kamu besok terlambat lagi? Atau bagaimana caranya biar kamu tidak terlambat lagi? Itu anak akan mencari solusinya sendiri. Dia akan berusaha menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dari menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi bagi yang seperti itu. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru yang sering mengadakan validasi kebutuhan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan hal lebih baik besok lagi? Itu validasi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Tadi mencari solusi. Juga ini ada sebuah video. Sambil dicermati ya Bapak. Itu guru berusaha validasi masalah, menstabilkan identitas, meyakini, tanya kenapa mau terlambat, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, itu mencari solusi. Anak akan mencari solusi sendiri. Kenapa kok kamu terlambat? Gimana solusinya? Pada saat itu Mas Fatah, saya akan memasang alat rebu. Nah, itu harus konsekuensi yang dilakukan dan menanyakan keyakinan kelas kita itu apa saja. Berarti dia secara tidak langsung melanggar keyakinan kelas. Nah, itu solusi. Jadi terus untuk selanjutnya pemaparan saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Soebul Rumah yang telah memaparkan materi tentang
penerapan UDSJ di Sambung 1. Semoga pemaparan materi tadi dapat kita terima dan kita terapkan di SD kita tercinta. Selanjutnya acara yang keempat yakni sesi tanya jawab di rumah balik ke monggo kepada Bapak Ibu guru yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan umpan balik kami persilakan. Monggo sempat Ibu Siti Khadijah, monggo. Terima kasih. Di sini saya setelah mendengarkan paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sofia tadi, saya sedikit banyak mendapat ilmu yang begitu tentunya bermanfaat sekali bagi saya khususnya. Semoga bagi teman-teman kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Suatu pengalaman yang bisa saya ungkapkan dengan adanya paparan seperti ini dari saya tidak tahu jadi apa itu yang namanya keyakinan kelas dan suatu aturan kelas. Dari itu saya sudah memahami apa yang ada yang kita alami di sini. Tentunya seperti ini. Kalau peraturan, kalau keyakinan boleh kayak seperti ini. Ya semoga bermanfaat dan kita jalankan lagi. Terus yang kedua ini di sini dalam refleksi ini saya ingin menyampaikan saya belum balik. Saya tanyakan tadi itu loh Bu, yang saya kurang paham itu antara beberapa itu yang ada manajerial. Itu loh yang bermotor itu loh. Apa yang tadi? 5 posisi itu yang saya kurang memahami. Ya, sedikit yang saya memahami itu manajer. Sedikit itu. Terus untuk pemantau dan apa itu saya kurang paham. Mohon untuk penjelasan sedikit. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti Khadijah mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu berupa solusi yang dilakukan guru untuk mencari titik permasalahan dan mencari solusinya. Itu di dalam sekolah itu ada 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu di antara yang mana? 1, penghukum. Penghukum itu tadi menghadik, bahasanya itu agak kasar, agak keras. Nah, ketika Bapak kepala sekolah, guru kawan. Nah itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas yo, rasakan, langsung keliling. Itu anak takut, mungkin disiplin, tapi di dalam hati anaknya itu merasa dendam, berontak. Yang bagus dia menjadi bagus, tapi yang merasa dia tersakiti itu merasa lebih berontak. Dan itu dampak pada murid. Dia itu mengulang kesalahannya itu lagi. Dia merasa dendam, aku siswa keterangan. Itu posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita biasanya, saya juga kadang menggunakan seperti ini. Anak kita tanyai, kamu melakukan ini, apa yang kamu lakukan itu berdampak negatif buat kamu, terus teman kamu. Jika anak akan merasa bersalah,
ketiga, identitas berhasil sukses orang dari luar. Teman. Ini juga biasanya dilakukan oleh bapak ibu. Kita dekati, kita tanya, kowe kok ngomong ki lapo nang ditanya, kenapa? Posisi kita sebagai teman. Biasanya anak juga merasa senang dengan posisi kontrol teman ini. Tetapi dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri dan terganggu. Yang pemantau itu menghitung dan mengukur. Memantau, kesalahannya kita mantau. Berapa banyak kita yang saya harus peroleh, seperti tadi contohnya. Berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, dampak pada murid ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Hadiah dan hukuman. Padahal hadiah dan hukuman itu identitas badan. Ketergantungan pada orang-orang. Yang selanjutnya manajer. Posisi manajer ini posisi yang ideal. Menghargai diri sendiri. Tadi mengajukan pertanyaan, terus kenapa dia melakukan seperti itu, bisa menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu yang paling penting. Terus kemudian dijadikan menjadi segitiga restitusi tadi. Seperti itu Bu Siti Warja. Bagaimana ya? Ini tadi sedikit jawaban dari Ibu Suhiroma kepada Bu Siti, bagaimana Bu? Sudah cukup apa masih ada yang perlu ditanyakan? Cukup. Untuk Bapak Ibu yang lain, masih adakah yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih karena sudah cukup. Saya lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu setelah kembali, yaitu kita akan merefleksi dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Suhiroma. Monggo ini Bapak Ibu akan diberikan gambar refleksi untuk Bapak Ibu isi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Di dalam refleksi tadi itu pemahaman Bapak Ibu ya. Sebelum mendapat materi tadi itu kira-kira saya itu posisinya ketika anak bersalah itu saya menggunakan fungsi kontrol yang mana? Apakah perlu mengubah paradigma lama saya, mindset saya ke paradigma yang baru? Tapi mau ngendikani bahwa kepala sekolah itu memang mindset guru-guru lagi. Kalau tidak dididik keras, anak semakin brutal. Tapi memang ya sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Galak-galak gak boleh. Dipuji, kalau nakal dipuji, digombong. Gimana Bapak Bapak Ibu sudah menulis refleksi yang Bapak Ibu terima tadi? Coba Bapak refleksi apa saja yang Bapak Kepala Sekolah dapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari materi ini tadi? Terima kasih. Saya ini memang kalau kita telah bersama, memang pola atau model pembelajaran sekarang ini beda dengan zaman saya yang dulu, ini penting. Karena memang dari penelitian di situ saja
kalau kita membina pada anak itu pasti guru yang lama itu berarti suara yang lantang yang dikeluarkan. Nah, ini sehingga anak-anak pada saat ini ya takut, tapi memang takutnya itu ya hanya sebatas itu saja. Nanti di belakang itu dia juga melakukan kembali. Ya, maka dari itu apa yang saya sampaikan sini ada baiknya memang, ya, karena penanganan anak sekarang ini memang perlu butuh istilahnya seperti pendampingan, bukan menghukum. Ya, terkait dengan disiplin, orang dulu dalam mendidik pasti menggunakan berarti ya hukuman fisik dulu seperti itu. Maksudnya adalah diajar dan kapok. Tapi untuk saat ini memang perlu pendekatan. Ini kesalahan ngomong gini kok terlambat. Kalau Quran, tapi anak tidak merasa tersakiti gitu. Ya. Tetapi kalau dulu masuk kelas terlambat, kenapa terlambat? Ya. Anak merasa tersakiti dan takut. Tetapi dengan pola pembelajaran sekarang pendidikan yang semacam ini yang sudah kita berikan dari guru tadi, pendekatannya agak santun, dalam arti anak tidak merasa terbebani dan tidak tersakiti, sehingga lambat laun mungkin bisa merubah sikap, tapi tidak spontanitas. Kalau kita bentak, kalau kita jengkel, kalau kita melakukan kekerasan, namun sekarang sudah bukan saatnya lagi seperti itu. Demikian ulasan dari saya. Aku ya pengertian. Terima kasih refleksi dari Bapak Kepala Sekolah. Berarti merubah paradigma baru ya Pak. Nah, sekarang yang kedua, coba refleksi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Dari dalam tadi jawab saya karena pembelajarannya beda. Ini yang regenerasi. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Selama mengikuti diseminasi ini, saya jadi lebih memahami bahwa disiplin itu bukan sesuatu untuk mengatur anak, bukan sesuatu untuk membentuk sikap anak, memperbaiki ketertiban anak, menekan anak untuk melakukan sesuatu yang positif. Tapi ternyata disiplin itu merupakan cara dari siswa tersebut untuk menggali potensinya menuju sebuah tujuan dengan menghargai dirinya sendiri melalui motivasi intrinsik yang dibangun sehingga anak bisa melakukan sesuatu atas kesadaran dirinya sendiri sehingga melakukan sesuatu yang sesuai atau positif itu tadi. Terima kasih. Terima kasih refleksi dari Ibu kita. Berarti disiplin itu tidak karena paksaan gitu. Disiplin positif itu timbul karena di dalam kesehariannya dia berusaha bisa ya. Untuk nah ini peran posisi kontrol seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti diseminasi ini. Terus saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Ayo siapa yang terima kasih untuk saya akan menjawab ini masalah saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti diseminasi ini. Nah, sekarang ini selama ini saya menjadi seorang among atau guru ini menyadari betul akan kesalahan yang selama ini saya lakukan, terutama dalam hal memberikan
atau ribet kepada anak. Mungkin karena saya ini guru lama, guru yang sudah golongan tua, jadi pembelajaran dulu dengan yang sekarang memang jauh lebih berbeda. Kalau dulu ketika saya sekolah itu ada yang namanya hukuman dan penghargaan atau reward. Hukuman, tapi hukuman itu tidak boleh hukuman fisik, tetapi hukuman itu harus yang bersifat positif. Dan reward itu sangat diperlukan sekali. Walaupun reward itu tidak selamanya diberikan kepada siswa. Tapi sekarang ini setelah saya mengikuti diseminasi ini, saya sadar betul dan akan memperbaiki apa yang selama ini saya lakukan ternyata kurang baik. Oleh sebab itu, saya akan memposisikan diri sebagai manajer, yaitu 5 posisi kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Luar biasa Bapak Bapak Hadi Kiwandono. Sekali lagi tepuk tangannya buat para kita. Kita berarti mengubah paradigma lama menjadi paradigma. Sekarang guru yang galak, sekarang guru yang lembut. Terima kasih atas refleksi dari teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan tadi berguna dan bermanfaat bagi kalian semua dan dapat diterapkan pada kelasnya masing-masing di lingkup luasnya di sekolah kita, SD Negeri Sambung 1, SD tercinta kita. Semoga menjadi lebih maju dan lebih dapat meraih prestasi yang baik. Sekarang untuk guru CDB kita yaitu Ibu Soebul Rohmah atas materinya yang sangat luar biasa. Setelah rangkaian kegiatan tadi, sampailah kita sampai pada kesimpulan, yaitu tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Sambung 1 perlu kita tingkatkan, kita bangun bersama-sama sesuai dengan paradigma dunia pendidikan yang terbaru. Sekian dari saya.